Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Sun Wukong menoleh sedikit ke arah Hyunwoo. Hyunwoo yang masih terikat akar-akar pohon bertanya dengan nada heran, "Kenapa baru datang?" Sun Wukong tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada santai bahwa ia masih belum terbiasa dengan mainan yang Hyunwoo berikan sebelumnya. Engineer menyela, menatap Sun Wukong dengan tidak senang. "Apa maksudmu datang ke sini?" tanyanya tajam. Namun, Sun Wukong hanya menatap balik dengan senyum angkuh. Ia mengatakan bahwa keterlambatannya semata karena ulah bawahan engineer yang merepotkan. Mata engineer menyipit. Dalam hati, ia menyadari bahwa bawahan yang dimaksud bukan sembarang prajurit, melainkan The Lord of Eight Cold, makhluk dengan ketahanan luar biasa yang bahkan tahan hidup di dalam neraka. Ia bertanya sinis, "Apa maksudmu? Siapa yang kau hajar?" Sun Wukong mengangkat tangan kirinya yang menggenggam sebuah tongkat berkobar api merah. "Kalau sulit dimengerti, lihat saja sendiri," ujarnya sambil memamerkan tongkat itu. Engineer menatap tongkat itu dengan ekspresi terkejut. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia mengenali benda itu. Itu adalah senjata milik The Lord of Eight Cold. Tiba-tiba, suara menggema dari langit, menyuruh engineer menengadah. Engineer melakukannya, dan matanya langsung membelalak. Seekor paus raksasa melayang di udara dan dijatuhkan tepat di sampingnya. Itu adalah paus hitam yang sebelumnya menghadapi Azure Dragon. Wajah engineer berubah kesal saat melihat rekannya yang telah kalah. Dari atas, Azure Dragon melayang, tatapannya tegas. "Kalau begitu," katanya, "apa sekarang waktunya menghukum pendosa yang berani meniru seorang dewa?" Engineer mendengus, meski keringat terus mengalir dari pelipisnya. "Berani-beraninya kau menyebutku pendosa." Namun Azure Dragon tetap santai. "Lalu, apa sebutan untuk seseorang yang mencuri pencapaian dan berpura-pura jadi dewa?" Di sisi lain, Hyunwoo masih terikat akar-akar pohon milik engineer, sementara Sun Wukong berdiri di dekatnya. Hyunwoo bertanya, "Pura-pura? Mencuri pencapaian? Apa maksudnya?" Sun Wukong mengangkat bahu. "Aku juga nggak tahu maksudnya." Hyunwoo, yang merasa yakin dengan kehadiran bala bantuan, dengan mudah melepaskan diri dari akar-akar pohon. Sambil membersihkan tubuhnya, ia menatap engineer penuh ejekan. "Kali ini kau mampus." Engineer yang berdiri jauh di bawah sana hanya tersenyum tipis. "Kau senang hanya karena dua makhluk kecil datang membantumu." Tiba-tiba, cahaya emas menyilaukan memancar ke segala arah, menutupi pandangan seisi arena. Siluet patung Buddha raksasa mulai tampak. Itu adalah kekuatan sejati milik engineer. Ia berseru lantang, "Kalau begitu, biarkan aku juga menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Hyunwoo sampai harus menutup matanya karena cahaya yang begitu silau. Setelah kilauan itu memudar, muncul dua entitas agung, Virudaka dan Vaishravana. Engineer menyebut bahwa ketika Four Scriptures of Tathagata telah berkumpul, maka tak ada harapan bagi Hyunwoo dan kawan-kawannya. Namun Hyunwoo justru menanggapinya dengan santai. Ia memanggil kedua rekannya, Sun Wukong dan Azure Dragon, dengan sebutan Guru Besar. Ia mengaku sudah banyak menerima serangan dan staminanya mulai menipis. Sembari meregangkan otot-ototnya, ia tersenyum tenang dan meminta satu hal dari mereka. "Guru-guru, tolong bukakan jalan untuk murid kalian yang sudah berusaha sekeras ini." Ia menatap dinding pertahanan Buddha dengan penuh percaya diri. Dengan satu sentil di udara, ia menyatakan, "Aku akan mengakhiri ini hanya dengan satu sentilan." Sun Wukong dan Azure Dragon tersenyum. Tanpa kata, mereka berdua melesat bersama, membukakan jalan bagi murid mereka. Cahaya keemasan dari pertempuran mereka menyilaukan, menyelimuti seluruh medan. Di sisi lawan, engineer berdiri dengan dahi berkerut. Ia tidak menerima penghinaan ini. Dua patung Buddha di barisan depan mengangkat pedang dan tombaknya untuk menghalau musuh yang mendekat. Sun Wukong memerintahkan tongkatnya untuk membesar dan memanjang. Seketika tongkat itu menerjang dua patung Buddha, membuat mereka terdorong mundur dan kehilangan senjata. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Sun Wukong melanjutkan serangan. Namun satu Buddha dengan kecapi mengeluarkan alunan suara yang mengganggu keseimbangan Sun Wukong. Di saat genting, Azure Dragon turun tangan.
Ia mengirim petir untuk mengacaukan suara kecapi itu. Sun Wukong kembali seimbang. Tatapan Azure Dragon kini berubah garang. Petir mengelilingi tubuhnya dan ia mengucap, "Saatnya aku ajarkan sesuatu." Petirnya menyambar sisa patung Buddha dengan kekuatan brutal, hingga kilatnya terlihat hingga penjuru kota. Melihat itu, Hyunwoo bertepuk tangan sambil berkata kagum, "Luar biasa, sekarang giliranku." Hyunwoo melesat ke arah patung Buddha besar yang memiliki 9 tangan. Engineer, yang mulai panik, memerintahkan Buddha itu untuk menyerang. Mata patung bersinar keemasan dan berbagai senjata muncul. Trisula, keris, pedang, dan lainnya, siap menghujam Hyunwoo. Namun, Azure Dragon telah mengantisipasi hal ini. Ia mengeluarkan Lightning Tree, petir hebat yang menghancurkan seluruh senjata itu sebelum menyentuh Hyunwoo. Hyunwoo menoleh dan berteriak, "Terima kasih!" Sembari tetap melesat ke arah Engineer. Engineer terpaku. Ia tidak percaya bahwa 4 Scripture of Tathagata bisa dihancurkan semudah itu. Dalam upaya terakhir, Engineer mengeluarkan potongan kelopak bunga teratai yang melayang dan berubah menjadi ratusan patung Buddha, Heavenly Army. Hyunwoo sempat terhenti, tapi Sun Wukong langsung memanggil pasukan gagak esnya. Para gagak menyerang patung-patung itu, menciptakan celah bagi Hyunwoo. Kini tak ada lagi yang menghalangi. Engineer tak punya senjata rahasia. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang nyata. Hyunwoo meraih kerah baju Engineer, bersiap mengakhiri segalanya. Tangannya mengepal, aura mendidih di sekelilingnya. Dengan senyum intimidatif, ia berseru, "Saatnya kau merasakannya, Ashura Striking Fist." Tinju itu menghantam dengan kekuatan seolah trompet sangkakala ditiup dari neraka, menghancurkan segalanya di jalurnya. Gelombang kejutnya menyapu seluruh medan tempur. Akhirnya, kekuatan yang ditahan Hyunwoo selama ini dilepaskan tanpa ampun. Engineer membelalak, cairan merah pekat mengalir dari mulutnya. Serangan terakhir dari Hyunwoo tampak benar-benar menghancurkan. Bahkan ekspresi Engineer, yang biasanya dingin dan tenang, terlihat kaget, seakan menolak kenyataan bahwa seorang manusia biasa bisa melampaui seorang manusia abadi. Tubuhnya jatuh dengan suara keras menghantam tanah, menegaskan betapa dahsyat dampak dari serangan itu. Hyunwoo mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Matanya menyipit, masih mencoba memahami apa yang dimaksud Engineer dengan rentang manusia abadi. Baginya, tidak ada makhluk yang bisa bertahan jika dihajar habis-habisan olehnya. Engineer yang sudah terkapar dan kehilangan tenaga, mendengar ucapan Hyunwoo dan menyeringai lemah. Dengan suara pelan, ia menanggapi bahwa bahkan di akhir hayatnya, Hyunwoo tetap saja lancang. Gumamannya perlahan berubah menjadi pertanyaan kepada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar tidak bisa melewatinya? Lalu tatapannya kembali kepada Hyunwoo. "Apa kau bisa melewatinya?" tanya Engineer lirih. Hyunwoo, yang berdiri menjulang di hadapannya, menatapnya dengan kebingungan. "Melewati apa?" Engineer hanya tersenyum tipis. Nafasnya semakin pendek. "Yang lebih tinggi, menara," bisiknya sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, lalu membentuk kelopak bunga teratai yang melayang perlahan di udara. Hyunwoo menatap kelopak itu, masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Seketika, jendela notifikasi sistem terbuka di hadapannya. The Engineer telah dikalahkan. Status authority meningkat, atas, teratas. Hyunwoo menggaruk kepala dengan mata kanan tertutup dan bibir menyeringai miring. Setelah panjang lebar ngomong, akhirnya kayak gitu aja. Ia menunduk dan mengambil item yang dijatuhkan oleh Engineer. Namanya Teratai Kalpa. Namun informasi yang tercantum begitu terbatas, terlalu banyak bagian yang tidak bisa diakses, bahkan dengan otoritas tertinggi. "Apa benar ini udah level paling atas?" gumamnya. Tanpa menjawab pertanyaan sendiri, Hyunwoo membiarkan tubuhnya jatuh berbaring di jalan. Rasa lelah mengalahkan segalanya. Dengan mata terpejam, ia berkata lirih, "Aku tidur dulu, deh." Matahari sore menyinari seluruh penjuru kota. Gedung-gedung masih berdiri kokoh meski jejak pertempuran hebat masih terlihat. Awan debu mengambang di langit, menjadi saksi betapa intens pertarungan sebelumnya. Seminggu kemudian, cuaca begitu cerah. Awan putih bersih menghiasi langit, tak ada tanda-tanda hujan. Gedung-gedung menjulang megah, memantulkan cahaya matahari yang hangat. Di salah satu gedung, Hyunwoo duduk di mimbar konferensi pers. Para wartawan berdiri rapat, kamera dan mikrofon tertuju padanya. Ia menatap sekeliling ruangan, merasa aneh
karena sudah lama tak menghadiri suasana seperti ini. Baiklah, mari kita mulai, ucapnya pelan. Karena di sebelah ini rumah sakit, tolong tenang. Sayangnya, himbauannya tidak digubris. Para wartawan justru makin ricuh, saling berebut untuk bertanya. Hyunwoo, bagaimana perasaan Anda tentang video di YouTube yang menembus 100 juta penonton? Hyunwoo mengorek telinga dengan jari dan menjawab santai, aku nggak peduli soal itu. Wartawan lain langsung menyambung, tapi video itu menuai kontroversi. Ada makhluk aneh yang bertarung bersama Anda, Blue Dragon dan Monkey King. Crevices sebelumnya sudah menghancurkan kota. Banyak yang bilang ini semua permainan Anda. Hyunwoo menarik napas panjang, lalu mengangkat tangan. Dengan satu pukulan, meja di depannya hancur berkeping. Semua orang mendadak diam. Aku sudah bilang tenang, tapi kalian berisik banget. Wajah para wartawan seketika pucat. Hyunwoo melanjutkan, nadanya tegas. Aku paham kalian ingin berita eksklusif, tapi sekarang aku capek. Aku baru saja melindungi bumi, dan ini tanggapanku satu-satunya soal rumor konyol itu. Ekspresinya berubah menjadi tajam dan mengancam. Kalau kalian masih mau hidup, jangan kelewatan. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lagi, Hyunwoo bangkit dan pergi begitu saja. Para wartawan terdiam. Dalam hati mereka hanya bisa bertanya, konferensi macam apa ini? Di dalam mobil yang melaju, Hanarin menatap tablet dalam pelukannya. Konferensi pers Hyunwoo masih diputar di layar. Tatapannya penuh kerinduan, pipinya memerah. Ia tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Miryong sudah ia kelabui dan kini berada di Istana Domination di Beijing. Seoyeon dan Seokwon sedang menghadiri rapat dungeon yang digagas Guild Darkness. Bahkan Sion dan Anna sedang kencan berkat kupon makan gratis darinya. Akhirnya masternya sendirian, gumamnya penuh semangat. Hari ini, aku akan maju lebih jauh lagi. Ingatan tentang ucapan Miryong yang menusuk hati masih membuat Hanarin kesal, meski sekarang ia juga memakai trik licik. Tapi ia tak peduli. Ini kesempatannya. Sementara itu, Hyunwoo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Entah mengapa, ada firasat aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari mendengarkan ocehan wartawan yang bikin lelah. Langkahnya terhenti di lorong rumah sakit. Ia melihat dua papan nama, Gumiho dan Cheonma, alias Pegasus. Ia mengingat reputasi mereka yang tidak pernah akur. Mungkin harusnya aku pisahkan ruangan mereka, gumamnya. Baru saja ia tenggelam dalam pikiran, suara aneh terdengar dari balik salah satu pintu. Hyunwoo menyipitkan mata, mendekati sumber suara dengan curiga. Tangan kirinya memutar gagang pintu. Dasar anak-anak sinting. Kalau mau bertengkar, jangan di rumah sakit yang banyak orang. Ucapan itu terhenti. Matanya membelalak melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Gumiho dan Pegasus sedang berciuman, dengan Gumiho yang terlihat agresif, sementara Pegasus tampak tertekan. Suasana mendadak canggung. Hyunwoo menggaruk pipi, menoleh sedikit. Sebaiknya, aku pesankan kalian satu ruangan ya. Pegasus buru-buru membantah. Jangan salah paham, aku cuma nyelamatin hidup rubah ini sekali. Tapi sekarang dia nempel terus. Hyunwoo memilih keluar dari ruangan, merasa cukup melihat kemesraan yang aneh itu. Ia mendengus pelan. Yang penting sekarang, fokus ke masalahku sendiri. Ia berpindah menuju ruang sistem milik Avi, si administrator. Ruangan itu berantakan seperti biasa. Kau masih nggak tahu cara bersih-bersih ya? Tegurnya. Saya sedang membersihkan, saut Avi cepat, meski jelas-jelas ia bermain-main sebelumnya. Kau main setelah melakukan tugas, kan? Tentu saja, protes Avi. Anda meremehkan saya? Hyunwoo menatapnya tanpa berkata. Diam itu cukup membuat Avi gelisah. Saya serius, saya sedang menyelidiki. Belum ada pergerakan dari atas, masih butuh waktu. Hyunwoo mengalihkan pembicaraan. Mengingat status otoritinya kini telah mencapai tingkat teratas, ia bertanya apakah masih ada batasan dalam percakapan antara dirinya dan sistem. Avi mengangguk, membenarkan bahwa semua pembatasan kini telah dicabut. Tanpa membuang waktu, Hyunwoo melangkah mendekati Avi. Wajahnya tampak serius, matanya menatap tajam seolah tak ingin ada jawaban yang terlewat. Ia meletakkan tangan di bahu Avi, lalu berkata dengan suara tegas, "Sekarang katakan padaku, semua yang kau ketahui tentang The Designer. Di Beijing, tepatnya di Kastil Domination,
berdiri megah bangunan bergaya Tiongkok klasik yang menjadi markas utama milik Miryong. Di dalam kastil, Miryong duduk di kursi singgasananya dengan tangan terlipat di dada. Di hadapannya, berlutut seseorang dengan kepala tertunduk, tampak sedang melapor dalam suasana yang tegang. Suasana hati Miryong sedang buruk, membuat si pelapor berkeringat deras di pelipis, bahkan gemetar ketakutan. Dengan nada tinggi dan kemarahan yang tak disembunyikan, Miryong bertanya, apakah laporan tentang kelompok yang menyerang masternya palsu? Si pelapor langsung menghantamkan kepalanya ke lantai, memohon ampun sambil berkata bahwa ia melakukan kesalahan besar dan layak dihukum mati. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa semua ini adalah jebakan yang disusun oleh seorang wanita berambut ungu. Wanita itu sengaja memancing Miryong agar kembali ke Kastil Domination dengan menggunakan nama masternya, Hyunwoo, sebagai umpan. Amarah Miryong meledak mendengar nama wanita itu disebut. Aura membunuh menyelimuti ruangan saat ia mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Dengan penuh kebencian, ia menyebut nama Hanarin, mengumpat dan mengata-ngatainya sebagai keparat. Sementara itu, di Korea, Hanarin berjalan memasuki sebuah ruang rumah sakit dengan senyum berbunga-bunga. Ia menghampiri masternya, Hyunwoo, yang tengah duduk di ranjang pasien, kakinya menjuntai keluar dari tempat tidur. Dengan suara lembut, Hanarin bertanya, apa hasil pemeriksaannya buruk? Hyunwoo menggeleng pelan. Bukan itu, jawabnya. Ada hal menjengkelkan yang baru saja terjadi. Ia teringat kejadian sebelumnya saat berada di ruang sistem AV. Ketika ia menanyakan tentang The Designer, AV mengaku tidak tahu apapun tentang sosok itu. Hyunwoo sempat mengancam akan menghancurkan mainan AV, tetapi AV tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa The Designer tak pernah menunjukkan wajahnya, bahkan saat mereka membangun menara dan sistemnya. AV memohon agar Hyunwoo tidak merusak apapun, berjanji akan mencari tahu lebih lanjut tentang sosok misterius tersebut. Masih dalam suasana frustrasi, Hyunwoo menutup mata dan menghela napas panjang. Apa gunanya punya otoritas informasi tingkat tertinggi kalau tetap tak berguna? Gumamnya. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Hanarin. Ngomong-ngomong, kau ngapain ke sini? Hanarin tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno yang memancarkan aura ungu. Ia melafalkan mantra, lalu bertanya dengan suara penuh sihir. Kau bisa menjawab pertanyaanku, kan? Hyunwoo menyipitkan mata, menyadari sihir yang digunakan Hanarin. Ia bertanya dalam hati, apa dia berniat menyelami pikiranku? Meski merasa terganggu, bagian dari dirinya justru tertarik untuk bermain-main. Ia berpura-pura terpengaruh sihir itu, lalu bertanya dengan nada datar. Apa yang ingin kau ketahui? Hanarin tersenyum miring, mengira sihirnya berhasil. Ia perlahan mendekat dan dengan pipi memerah, bertanya, sejauh mana hubunganmu dengan Miryong? Hyunwoo menatapnya bingung. Sejauh mana apanya? Dengan malu-malu, Hanarin menunduk, lalu menjawab terbata-bata. Maksudku, hal-hal intim. Wajah Hyunwoo tetap datar, lalu menjawab, aku belum pernah melakukan hal seperti itu. Hanarin membeku. Rasa malu dan kesal bercampur di wajahnya. Ia merasa dibohongi oleh Miryong, tapi di sisi lain, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk menyingkirkannya. Ia menarik napas dalam, lalu mendekat lagi ke arah Hyunwoo. Wajahnya merona, senyumnya merekah, lalu dengan jari telunjuk menyentuh dagu Hyunwoo. Kalau begitu, kau menganggapku bagaimana? Apa kau berniat memajukan hubungan kita? Hyunwoo langsung menggenggam tangan Hanarin, senyumnya lebar. Tentang memajukan hubungan, katanya, menurutmu, aku kelihatan seperti orang yang punya minat seperti itu? Hanarin tersentak, buru-buru menarik tangannya. Ia terdiam, wajahnya memerah hebat, dan akhirnya meledak. Master, jadi kau tidak terpengaruh sihirku? Dengan santai, Hyunwoo mengangguk. Sudah hilang waktu aku menyingkirkannya tadi. Hanarin menahan amarah dan rasa malu yang semakin menggebu. Ia tak berkata apapun dan langsung berlari keluar ruangan, ingin menghilang dari dunia karena rasa malunya. Hyunwoo hanya tertawa. Siapa sangka ia bisa melepas stres seperti ini. Tak lama kemudian, ia berdiri dari tempat tidurnya dan berkata pelan, sudah cukup istirahatnya, mari kita selesaikan urusan yang tersisa. Kini, ia telah berpindah ke Bahtera Nuh. Di dalamnya, Nuh menyambutnya dengan tatapan heran. Kenapa suasana hatimu terlihat begitu cerah? Tanyanya. Hyunwoo tersenyum lebar, matanya terpejam. Ada kejadian menarik tadi. Nuh mengangguk lega. Bagus, karena yang akan kuberitahu ini mungkin membuatmu pusing. Hyunwoo duduk di kursi seberang meja. Tentang apa? Dengan nada serius, Nuh mengepalkan tangan. Pertama-tama, tentang The Designer. Dialah musuh utama yang harus kau hadapi. Sosok ini jauh lebih merepotkan dari Brahma, dan dia tidak sendirian. Dia memiliki 4 conqueror di sisinya.
Kekuatan empat surgawi itu tidak boleh diremehkan. Mendengarnya saja sudah membuat kepala Hyunwoo pening. Ia menggaruk-garuk kepala dengan kedua tangan, berusaha mencerna semua informasi itu. Tapi ada kabar baik, lanjut Nuh. Bunga teratai yang kau berikan padaku. Setelah kupelajari, akhirnya kutemukan cara menggunakannya. Hyunwoo menatap status bunga itu. Tertulis, teratai ini mekar setelah Brahma menjalani latihan menyakitkan. Wajahnya langsung berubah. Jangan bilang, kau menyuruhku latihan lagi? Nuh hanya tersenyum. Hyunwoo memukul meja dengan keras. Keparat, aku masih trauma latihan seminggu lalu. Aku juga lebih suka kalau bisa tanpa latihan, balas Nuh santai. Tapi di balik bunga ini ada achievement luar biasa. Kata itu langsung memicu ingatan Hyunwoo. Ia teringat ucapan The Engineer saat itu. Meski begitu, kau takkan bertahan lama, karena yang kau lawan adalah achievementku. Hyunwoo bertanya, apa maksudnya sesuatu yang luar biasa itu? Untuk menyederhanakannya demi kewarasanmu, jawab Nuh. Anggap saja ini achievement yang melampaui achievement. Brahma yang kau kalahkan kemarin itu bukan yang sebenarnya, tapi yang satu ini bukan main. Hyunwoo berpura-pura mengerti, padahal di dalam hati ia masih bingung, tapi ia mengikuti alur pembicaraan. Kalau begitu, kata Hyunwoo, latihan keras tak terelakkan. Benar, sahut Nuh. Harus tetap sesuai prosedur. Hyunwoo terdiam, lalu bertanya, bagaimana kalau kita tidak ikut prosedur standar? Nuh menyeringai, lalu menyentil bunga teratai ke arahnya. Gampang, kau tinggal melahap achievement luar biasa ini. Di tempat lain, seorang pria dengan aura ungu kegelapan duduk santai di sebuah kursi. Di hadapannya terbentang meja bundar besar, dikelilingi banyak kursi kosong yang perlahan mulai terisi. Ia menopang dagunya dengan tangan yang terkepal, tatapannya kosong, seolah merenungkan sesuatu. Entah apa yang akan dia lakukan kali ini. Gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Tiba-tiba, suara tajam menyelanya. Mau sampai kapan kau bicara sendiri seperti orang aneh? Pria beraura ungu itu menghela napas pelan, tetap dalam posisi bersandar. Aku cuma sedang memikirkan sesuatu, jawabnya tenang. Ia lalu menegakkan tubuhnya sedikit, menatap ke arah para sosok yang kini telah hadir di sekeliling meja. Baiklah, karena kalian semua tampaknya sibuk, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Alasan aku memanggil kalian ke sini adalah karena ada satu hal penting yang ingin kusarankan. Ternyata, pria misterius itu adalah The Designer, dan 4 sosok yang dipanggilnya tak lain adalah 4 Conqueror yang menjadi tangan kanannya. Di tempat lain, The Designer mulai berbicara. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Ia menyampaikan kabar mengejutkan kepada keempat Conqueror-nya. The Engineer telah dibunuh oleh seorang mortal dari lantai 9. Mendengar kabar itu, keempat Conqueror tampak menunjukkan berbagai reaksi. Beberapa terkejut, sementara yang lain tetap dingin tanpa ekspresi. Salah satunya, pria berambut putih dengan telinga hewan di kepalanya dan 2 garis hitam di bawah matanya, yang dikenal dengan nama White, memecah keheningan. Engineer yang punya achievement Brahma dibunuh oleh mortal, tanyanya penuh ketidakpercayaan. Seorang wanita berparas anggun yang menutupi setengah wajahnya dengan kipas, bernama Scarlet, menyela, apa itu mungkin? Conqueror lain yang mengenakan caping dan menyilangkan tangannya di dada, Immortal, menimpali dengan suara berat. Itu sulit dipercaya. Sebuah suara lain masuk, agak sinis, membuat Immortal sedikit kesal. Apa yang sulit dipercaya? Sahut suara itu. Pemiliknya adalah Conqueror terakhir yang memiliki rambut panjang merah dan tanduk, seorang keturunan Dark Elf yang dikenal sebagai Demon. Aku sudah menduganya, lanjut Demon. Yang palsu itu memang tak akan bertahan lama setelah mencuri achievement Brahma. Immortal menoleh tajam, nadanya dingin. Omonganmu terdengar seperti sedang membicarakan dirimu sendiri. Demon tersentak. Immortal melanjutkan. Kau mencuri achievement dari saudaramu sendiri untuk memanjat menara. Sama saja. Demon berdiri dengan aura membara. Kau akan kuajar jika bicara sepatah kata lagi. Immortal tetap tenang. Silakan. Tapi aku dulu yang akan memotong tanganmu. Ketegangan meningkat. Keduanya mulai memancarkan aura membunuh. Udara di sekitar mereka terasa berat. Lalu, tawa ringan terdengar. The Designer bertepuk tangan pelan. Tak kusangka aku bisa menyaksikan pertemanan sehangat ini, katanya dengan senyum tipis. Sebagai hadiah, biarkan aku menyelesaikan saran yang ingin kusampaikan. Demon mendengus dan duduk kembali. Ia berkata, kau sering sekali memotong pembicaraanmu sendiri. Apa saranmu kali ini? Lebih penting dari kematian Engineer. The Designer menjawab, sebenarnya ini bukan saran, lebih seperti hadiah. Ia meletakkan tangannya ke meja,
dan di antara telapak tangannya muncul 4 bola kristal bercahaya. Aura keagungan terpancar dari benda itu. Keempat Conqueror langsung membelalak menatap kristal tersebut. Untuk informasi kalian, lanjut The Designer. Ini adalah achievement keagungan. Kualitasnya benar-benar tertinggi. Kalian akan menjadi agung jika menggunakannya. White menatap tajam. Apa yang kau inginkan sebagai imbalannya? Apakah kau ingin kami menyingkirkan mortal dari lantai 9? The Designer menggeleng. Tidak. Bukankah sudah kukatakan ini hadiah? Hadiah tak perlu dibayar. White tampak tak puas. Sulit percaya kau memberi sesuatu tanpa maksud tersembunyi. The Designer tersenyum datar. Kalau kau butuh alasan, anggap saja semua ini bagian dari resep jamuanku. Menara ini akan segera menjadi meja makanku. Jadi gunakan saja hadiah itu sesukamu. Keempat Conqueror masih terdiam, tak sepenuhnya percaya. The Designer mengakhiri. Semua ini demi hidangan lezat yang akan segera kusantap. Adegan berpindah. Di Bahtera Nuh, Hyunwoo menatap bunga teratai di hadapannya. Jadi maksudmu, kau hanya akan mengambil achievement keagungan dari teratai ini dan mengubahnya ke bentuk yang bisa kuserap. Apa itu mungkin? Nuh menoleh ke belakang, mengangguk pelan. Dulu bisa, dan rampasan yang kau bawa kali ini sangat membantu. Matanya tertuju pada benda-benda yang di bawah Hyunwoo, pedang berbentuk aneh, gada, dan senjata lain. Salah satunya pasti cukup untuk menampung achievement itu, kata Nuh. Hyunwoo mengangguk dan mengambil pedang yang berbentuk aneh. Berarti sisanya bisa kuberikan pada orang lain? Silakan lakukan sesukamu, balas Nuh. Hyunwoo menoleh dan berkata, kalau begitu, jangan gunakan achievement Black Whale dan Awan Kinton. Kurasa ada orang lain yang bisa memanfaatkannya. Baiklah. Nuh melanjutkan. Ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Jadi kau bisa istirahat dulu. Hyunwoo melambai tangan sambil berjalan pergi. Terima kasih. Aku akan menemuimu lagi nanti. Sebelum ia benar-benar pergi, Nuh menambahkan, saat kau kembali nanti, bawa juga petapa agung. Hyunwoo berhenti sejenak. Sedikit tersentak mendengar sebutan itu. Ia menoleh, tapi Nuh hanya tersenyum samar. Aku tak bisa menjanjikannya, gumam Nuh. Tapi kurasa, dia layak mendapat hadiah besar. Di suatu tempat yang tak disebutkan secara rinci, berdiri bangunan megah yang tak bisa dideskripsikan. Di dalamnya, keempat Conqueror masih memandangi bola-bola kristal yang memancarkan cahaya keagungan. Immortal menatap rekannya. Menurutmu, apa yang sebenarnya ia inginkan? White menjawab pelan, kurasa aku punya tebakan. Demon menyela. Kenapa kalian repot sekali berpikir? Ini hadiah, kan? Gunakan saja. Immortal mendengus. Dasar kocak, kita harus tahu apakah ini jebakan atau bukan. Demon menjawab santai. Kalau ini jebakan pun, aku rela berkorban. Ia mengulurkan tangannya, berniat mengambil semua kristal sekaligus. 3 Conqueror lainnya segera menahan tangannya. Demon menyeringai. Lihat, aku tahu kalian juga menginginkannya. Jangan sembunyikan hasrat kalian. Ia menarik kembali tangannya, lalu mengambil 1 kristal yang memang ditujukan untuknya. Pikirkan baik-baik. Aku akan menggunakan hadiah ini sebaik mungkin. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan 3 rekannya yang masih diliputi keraguan. Immortal menggeleng kesal. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Ia lalu menatap White. Jadi, apa yang kau maksud sebelumnya? White terdiam sesaat. Ini cuma tebakan. The Designer bisa saja memberikan achievement keagungan kapan saja, tapi ia melakukannya setelah engineer mati. Dan katanya semua ini demi hidangan lezat. Mungkin, semuanya dimulai dari mortal di lantai 9. Scarlet menyangga dagunya. Itu tidak mungkin. Justru mungkin, jawab White cepat. Ia bilang tidak ada kaitan, tapi ia jelas menyebut mortal itu sebagai jamuan besarnya. Hadiah ini bisa jadi hanyalah alat agar kita membantu menyiapkan jamuan itu. Kita mungkin bagian dari rencana besar, atau malah bagian dari santapannya. Di bumi, di apartemen milik Hyunwoo, suasana kacau. Ia baru saja tiba, tapi pemandangan di dalam apartemen membuatnya terdiam. 2 gurunya, Sun Wukong dan Blue Dragon, sedang bertengkar hebat. Semua hanya karena perbedaan selera idola. Hyunwoo memegangi kepalanya, menunduk dan memejamkan mata. Aku tidak mau terlibat. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Undangan sistem diterima. Pemindahan dalam 5 detik. Hyunwoo tersentak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah dipindahkan. Saat tiba di ruang sistem, ia langsung bertanya, tapi sesuatu membuatnya membelalak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Apa ini? Serunya.
Matanya membelalak tak percaya sambil menunjuk ke arah sesuatu itu. Apa yang kau lakukan di sini?